Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya mau bahas Janome HD1000 BE. BE itu Black Edition. Langsung saja ya. Gak usah banyak basa-basi. Pertama kita lihat belakangnya dulu. Oke, untuk di belakang sini ini keterangannya ada made in Taiwan, sama listriknya, penggunaan listriknya, konsumsinya dia 60 watt. Ingat ya, dia itu yang Jepang itu tinggal lisensinya aja ya. Kalau lisensi desain kayak gitulah. Kalau untuk produksinya dia udah Taiwan, udah bukan Jepang lagi. Kemudian untuk bagian-bagiannya, dia motifnya dulu deh. Motifnya dia nggak terlalu banyak ya. Kalau nggak salah tuh sekitar 12 gitu motifnya, atau malah nggak nyampe. Ya deh, kayaknya 12-an lah. Tapi dia mesinnya emang bagus. Dalamannya itu kayak mesin hitam gitu, mesin Singer yang jadul itu. Jadi kalau mesin portable yang lain itu kan bandul di bagian sini tuh banyak yang plastiknya ya. Ini kalau dibuka sini tuh bandul dalamnya itu banyak yang plastik. Kalau heavy duty ini dia besi, jadi lebih kuat kalau jahit tebel. Kemudian ini ada selektor motif. Untuk motif-motif ini ada panjang jahitan. Semakin gede angkanya dia semakin panjang. Ini ada angka 1, 2, 3, 4 gitu ya, nggak kelihatan ya. Terus sama SS ini untuk motif yang ini. Jadi misalnya di sini huruf G, di sini SS, jadinya motif G yang ini. Kalau di sini G, di sini huruf angka, berarti dia G yang ini. Kemudian ini tombol reverse untuk kunci. Nah, ini berfungsi kalau dia udah masuk di angka. Kalau dia di 0 dia nggak berfungsi, nggak ada fungsinya. Oh, ini. Nah, ini baru ada fungsinya. Kemudian ini tension benang atas. Jadi kalau jahitannya jelek, yang diutak-atik pertama ini dulu. Kemudian kita ke atas. Nah, di atas ini ada tiang benang 2 untuk jarum ganda. Sama ini bobin winder, ini penahannya. Dia nggak ada jalur benangnya ya. Kalau yang mesin jahit portable biasanya kan ada jalur benangnya, tapi dia nggak ada. Terus di sini dia ada pemasuk benang otomatis, ada gunting benang. Cuman kalau kata saya untuk posisi gunting benang di sini ini tuh kurang tinggi ya. Jadi kalau pas kita jahit itu benangnya harus agak ditarik. Kalau nggak ditarik, kalau cuman ngepasin gunting benang ini, saya suka lepas lagi pas pakai untuk jahit. Terus dia lampunya LED tapi warna kuning. Ini LED kecil. Bisa sih diganti untuk putih, tapi biasanya harus teknisi tertentu. Nah, ini di bagian bodi samping dia ada saklar. Soalnya tipe-tipe yang lain ada yang nggak ada saklarnya. Terus di sini handwheel. Handwheel ini kalau kita mau nyepul dilosin. Cara ngelosinnya yang ini ditahan, yang hitam ditahan, yang putih diputer. Nih, Janome untuk handwheel dia ada 3 macam, 3 jenis. Yang pertama kayak gini, yang kedua yang dicabut untuk ngelosin posisi pergerakan jarum. Terus yang terakhir itu nggak diapa-apain. Jadi kalau kita mau nyepul tinggal geser bobin windernya aja. Di bagian sini ini ada laci untuk naruh kelengkapan gitu, kelengkapan bawaan. Kelengkapan bawaan masih ada di kardus. Kemudian dia punya sistem drop vidok. Ini kalau vidoknya nggak mau diturunin, kayak mau bordir, mau free motion quilt gitu, ini diturunin terus digeser ke belakang. Kalau mau normalin ya diturunin terus majuin ke depan. Kemudian untuk kelengkapan bawaan
Dia kalau jarum kayak gini biasanya ini bonus dari tokonya ya, tergantung tokonya. Tapi kalau kelengkapan kayak bobin ini bisa pakai yang plastik, yang bening warna-warni juga bisa juga pakai yang besi kayak yang punya mesin hitam itu ya. Bobin udah, kemudian dia, nah sepatu ini sebenarnya tuh sepatu satin tuh bening, terus bawahnya ada besinya gitu. Tapi untuk Janome Heavy Duty ini dia digunakan untuk sepatu lubang kancing, jadi dia nggak dapat sepatu lubang kancing, pakainya ini. Kemudian nih sepatu sebelahnya Janome itu kayak gini. Dia beda ya sama Singer. Kenapa beda? Karena Janome itu cuman bisa geser ke kanan, ke kiri jarumnya. Kalau Singer, Butterfly, Brother itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itu yang saya kurang suka dari Janome itu kayak gitu. Selebihnya saya suka sih. Terus ini ada sepatu kelim. Ini sepatu kelim gepeng. Bedanya kelim gepeng sama kelim bulat. Kelim bulat itu biasanya untuk semineci. Nah, kelim gepeng tuh di sininya ya gepeng. Kalau kelim bulat dia bulat terus panjang sampai ke belakang sini. Terus ini dapat roller foot. Ini juga bonus sih dari tokonya. Ini biasanya untuk jahit kain yang permukaannya nggak rata. Terus ini bantalan benang. Bantalan benang. Satu lagi ini saya juga kurang paham ini tuh buat apa. Karena saya jarang make. Tuh. Kalau teman-teman tahu silakan kasih tahu di komen. Kemudian buku petunjuk, saya belum baca sih. Buku petunjuknya dia bahasa Indonesia deh kayaknya. Oh iya, bahasa Indonesia. Aman buat yang nggak ngerti bahasa Inggris. Oke, terus di sini ada obeng, dua, obeng besar sama obeng kecil sama pendedel. Obeng besar tuh biasanya untuk plat sini. Ya, di sini. Obeng kecil itu untuk nyeting skoci. Jadi skoci itu kalau jahitannya kendor, kalau atas yang tension ini udah diutak-atik masih belum oke, berarti yang ini yang diutak-atik. Nah, kalau itu kan kalau yang tension atas udah diutak-atik nggak bisa, berarti ini pakai obeng yang kecil. Ingat ya, muternya dikit-dikit aja. Oke ya, jadi ini cara masang benangnya, cara nyepul. Ini ke sini. Terus ini diselipin ke sini. Sini ya. Terus kita lilitkan ke sininya. Udah, kemudian ini dililit, boleh dililit, boleh dimasukin ke lubang ini. Di spoolnya ini ada lubangnya, cuman kalau saya lebih suka dililit. Kemudian tancepin ke sini. Kemudian ini digeser. Kemudian kita loskan handwheelnya. Cara ngelosin handwheelnya, ini kan ada dua, hitam sama putih. Yang hitam kita tahan, yang putih kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini gunanya untuk jarumnya biar nggak naik turun. Oke, perhatiin ya. Ini kalau handwheelnya kita loskan, nah jarumnya tuh nggak naik turun. Tapi kalau handwheelnya nggak diloskan, jarumnya suka naik turun. Tapi kelebihannya kalau jarumnya bisa diloskan kayak gini, bisa jahit sambil nyepul kayak mesin besar gitu. Oke ya, saya lanjut nyepul. Ini biasanya sering saya tahan, karena kalau nggak ditahan dia suka nyolot.
Terus benang ini posisinya harus di sini. Kalau dia di depan sini, dia agak ngegulung. Penahan ini bisa teman-teman setting ya. Kalau misalnya kurang penuh atau kepenuhan, ini ada bautnya, bisa dikendorin dulu, lalu dikencengin lagi. Lalu dia kalau penuh, dia berhenti sendiri. Jangan lupa handwheelnya dikencengin lagi. Oke, itu tadi caranya pull. Terus sekarang saya ajarin cara pasang benangnya, karena ini kan gak ada jalur benangnya ya. Selipin dulu ke sini ya, selipin gitu aja, terus ke sini, ini turun. Oke, tadi kan udah turun ya, terus sekarang kita naikin. Nah, ini ada pelatuk kan di dalam sini, dia posisinya harus di atas. Biar pelatuknya ini di atas, handwheel sebelah sini kita putar. Ingat ya, handwheel muternya ke arah kita. Nih ya, perhatiin tangan saya di sini, terus di sini pelatuknya ada di dalam. Kita putar pelatuknya ke arah kita, handwheel ke arah kita sampai pelatuknya naik. Nah, ini diselipin, kemudian disangkutin ke pelatuk. Kelihatan ya? Saya ulangin, kan pelatuknya udah di atas kan, terus ini disangkutin aja tuh dari atas, kita selipin ke sini, kemudian ke sini, besi ini ya, diselipin aja, kemudian ke sini. Sini dan ke sini. Terus cara menggunakan pemasuk benang otomatis, sepatu turunin, jarum kita naikkan. Cara menaikkan jarum ini, handwheel yang ini kita putar, handwheel diputar sampai jarum mentok ke atas. Oke. Nah, jarum udah mentok ke atas, perhatiin ya, tangan kiri nurunin ini. Di dalam sini itu ada kawat kecil, dia bertugas masuk ke jarum ngait benang. Ini tangan saya ini biasanya untuk merasakan kawatnya udah masuk apa belum. Turunin, agak ditekan, jadi kawatnya pasti masuk kalau ditekan. Terus ini disangkutin ke sini. Ini kayak ada segitiga gitulah. Terus selipin ke sini, bawah sini. Ini udah nyangkut ke kawat ya, saya lepasin pun dia aman. Terus dilepasin ini pelan-pelan. Udah kan, yang ditarik benang yang di belakang jarum, jangan yang ini. Kalau yang ini nanti dia keluar lagi ya, paham ya. Terus untuk awal-awal jahit, pasang skoci dulu. Nah, ini kan skocinya ya, bentuknya kayak gini. Ini skocinya mirip sama mesin hitam, bedanya kalau mesin hitam lubang ininya lebih kecil. Ini dimasukin, terus sisa benangnya diselipin ke sini, diselipin ke sini, terus ke sini. Nah, sini kan, terus masukinnya gini. Kait ini dipasin sama coakan itu di bawah, nggak begitu kelihatan ya, tapi teman-teman intip aja deh, di situ ada coakannya. Nah, ditekan sampai bunyi klik. Terus untuk awalan kita mau jahit, benangnya yang bawah kita pancing dulu ke atas. Benang bawah berarti ini ditarik ya, ditahan ya. Nah tuh, ini benang bawahnya udah naik. Kalau dia nggak ditahan, ada yang bisa keluar, ada yang enggak. Tapi kalau ini ditahan, benang bawahnya terlalu pendek juga, dia nggak mau mancing sih. Jadi belajar aja deh, nanti lama-lama paham kok. Oke,
berarti kita udah siap jahit. Sekarang langsung kita cobain ya. Nah, ini motif A-nya kan dia untuk lubang kancing. Coba untuk lubang kancing dulu aja ya. Lubang kancing saya pakai sepatu satin. Oke, cara ganti sepatunya gini. Ini ditekan. Dia udah lepas. Kalau portable tuh simple banget. Nah, ini caranya masang. Dia kan ada besinya ya, besi ini. Terus di sini ada coakannya. Nah, coakannya ini buat menahan si besi itu. Nah, caranya tuas sepatunya diturunin. Tuas yang untuk turunkan sepatu diturunin. Mau apa sih? Nah, ini di belakang sini ada tuas untuk menaik turunkan sepatu ya. Nih, warnanya hitam. Biasanya warna putih, tapi karena ini black edition, jadinya warna hitam. Oke, di sini ini A ya. A itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti saya 1 dulu. Ini 1. Kemudian di sini mendekati 0. Kalau di 0 dia nggak gerak. Nah, biasanya saya kalau mau bikin lubang kancing itu saya trial dulu di kain perca. Sepatu dinaikin. Terus buntut benang ini dikebelakangin. Ditindih sepatu biar nggak kusut. Bismillah. Udah, anggap aja panjangnya segini ya. Kalau biasanya kan ditandain pakai kapur. Ini langsung saya putar kedua. Berapa langkah aja, nggak usah banyak-banyak. Ini 3, terus 4. Terus ini karena kurang maju dikit saya tambahin lagi 1. Nah, hasilnya wow, keren, Masya Allah. Ini hasil lubang kancingnya, tebel, menul-menul, padahal ini settingannya ngasal ya, kurang tebel sih, tapi kalau di setting lebih bagus lagi. Apalagi saya nggak begitu fokus, saya fokusnya ke kamera. Ini hasilnya bagus banget, mantap pokoknya. Kemudian coba untuk jahit biasa ya. Seperti biasa, buntut benang saya ke belakangin dulu. Ini sepatu diturunin. Kemudian untuk jahit biasa saya pakai motif, ini kan motif B lurusnya ya, B. Terus di sini saya kalau untuk jahit biasa kayak baju gitu saya pakai jarak 2,5. Tapi kalau untuk tebal bisa 3 sampai 3,5. Bahkan kalau untuk kulit bisa sampai 4. Dia bisa untuk jahit kulit ya. Kulit sintetis. Kalau untuk kulit asli pakai jarum tertentu. Jarum khusus untuk kulit itu bisa. Nah, ini untuk jahit lurus. Kemudian kalau untuk motif C ini, motif D ini ya tinggal diginiin aja. Motif D tapi yang ini ya, dia biasanya di angka 1. Nah, sekalian untuk motif D yang ini berarti dia di huruf SS. Nah. Oh, mengkerut. Ini tadi buntut benangnya kejahit, tapi nggak apa-apa, jahitannya udah oke sih. Ini tadi karena buntut benangnya kejahit aja tuh, makanya mengkerut. Aslinya nggak kok, aslinya oke. Sip. Ini jahitan zigzagnya, ini lubang kancingnya. Kalau di setting tanpa ngeliat kamera bisa lebih menul-menul lagi. Ini untuk jahitannya mantep banget.
Sekarang saya mau cobain untuk kanvas ya, karena ini kan heavy duty. Nah, untuk kanvas saya coba untuk jarak 3. Biasanya kalau untuk tebal, ini B ya, kalau untuk tebal itu saya pakai jarum nomor 16 ke atas. Saya nggak tahu ini yang terpasang jarum berapa, tapi hajar aja lah. Ini kanvas berapa lapis ya? Di sini kan udah ada 2 lapis, tapi dikit ya. Ini 2 lapis, 4 lapis. Hajar. Kalau untuk jahit tebel, saya biasanya jahit pelan-pelan, enggak yang kenceng banget gitu, enggak. Belajar jahit pelan-pelan untuk detail. Mantap ya, itu kanvas 4 lapis. Ini kanvas lokal, dia lebih kaku dari kanvas import. Terus ini 6 lapis. 6 atau 8 deh, lupa saya. Handal ya. Sip. Hasilnya juga nggak ada yang lompat-lompat. Yang warna orange. Bukan yang ini, yang ini. Mantap ya. Jarum yang digunakan dia jarum kode HA, jarum mesin kecil kayak mesin hitam gitu. Ini nggak tahu nomor berapa. Oh, ini 18, pantesan antep banget. Untuk jarum ini dia pakai jarum mesin kecil kode HA sama mesin hitam ya. Nah, dia kan kepala jarumnya ada gepengnya ya. Yang gepeng itu menghadap ke arah sana, bukan ke arah kita. Terus nih di sepatunya turunin dulu ya biar gampang. Nah, terus dimasukin di baut jarum. Tadi kan kalau ngelepas kan dikendorin, berarti kalau masang dikencengin. Udah gini aja. Oh, praktis banget kan? Masya Allah. Kayaknya cukup sekian aja dulu pembahasan tentang Janome HD 1000 BE Black Edition. Sekian dari saya, semoga ini cukup jelas, mudah dimengerti teman-teman. Terima kasih udah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.